ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم ورسول العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون Sadaqallahul Azim. Bapak-bapak kaum mukminin yang sangat kami muliakan dan anak-anak yang kami banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah hadirkan kita di masjid ini. Kita benar-benar berharap dan berdoa kepada Allah kiranya hadirnya kita di masjid ini benar-benar ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semua kita memperoleh pahala. Amin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Di awal khutbah khatib mengajak diri khatib dan kita semua pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Karena kaum mukminin tidak ada gunanya kita hidup kalau kita meninggal dunia tidak membawa predikat takwa, pasti kita akan menyesal. Dan hidup kita kaum mukminin, kita tidak tahu batas akhir hidup kita. Bisa jadi tidak sampai asar nanti sudah berakhir hidup kita. Maka kapan kita bertakwa? Mulai sekarang. Mulai detik ini pastikan khatib dan kita semua adalah orang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Orang bertakwa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Kaum mukminin yang khatib muliakan, firman Allah yang khatib bacakan tadi sangat familiar sekali di telinga kita, yaitu di surat akhir dari surat Yasin ayat 82 dan 83. Di sini Allah informasikan sosok Allah kepada kita. Apa kata Allah di sini? Innama amruhu idza arada shay'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah apabila dia menghendaki sesuatu, dia cukup berkata kun, cukup berkata jadi, fayakun, maka jadilah dia. Ini merupakan kabar gembira bagi kita orang beriman. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Ini menjadi kekuatan kepada kita. Maka apapun persoalan kita kaum mukminin, yakinlah bahwa bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Ketika ada persoalan pelik yang ada pada diri kita, langsung katakan dalam diri kita, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Cukup mengatakan jadi, maka jadilah dia. Dimulai sekarang, apapun peristiwa yang terjadi di sisi kita, masalah apapun, masalah di toko, masalah dengan karyawan, masalah dengan pemimpin, atau masalah dengan pasangan kita, perangai istri kita yang luar biasa bejat di mata kita,
seolah-olah tidak bisa diperbaiki, atau perangai anak kita yang susah untuk diatur, apapun persoalannya kaum mukminin, ingat bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Maka langsung kita ingat ini, Allah cukup mengatakan jadi, maka jadilah. Ada orang yang telah divonis oleh dokter mati, dan ternyata dokter yang memvonis itu lebih dulu mati. Kenapa? Karena bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Kalau ilmu kedokteran, kalau ini pasti mati, itu macam mati, tapi tetap masih hidup. Kenapa? Karena bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Maka apa yang harus kita kerjakan kaum mukminin? Kita kerjakan adalah kita serahkan kepada Allah setiap persoalan yang kita hadapi. Rasul mulia kaum mukminin pernah mengisahkan, Rasul yang mengisahkan, berarti ini hadis yang sahih, bukan cerita dongeng. Dan ini betul-betul menjadi iktibar bagi khatib dan bagi kita semua, bahwa apapun persoalan kita kadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul mulia berkisah, mungkin di antara kaum mukminin sudah pernah dengar kisah ini. Khatib ulang kisah ini kembali sekali lagi ketika dikatakan ini bukan dongeng, ini kisah nyata yang mengisahkan Rasul mulia. Kaum mukminin bisa lihat di hadis riwayat Bukhari Muslim yang buku yang hajar tebal warna hijau itu, di situ kita dapatkan kisah ini. Ini disahkan oleh Rasul mulia 3 orang pemuda yang terjebak karena hujan, berlindung di dalam goa. Ketika bertiga di dalam goa, tiba-tiba batu besar yang ada di atas goa menggelinding, pas menutup pintu goa. Batu yang besar itu menutup pintu goa sehingga 3 orang pemuda itu terkurung di sana. Betul-betul tidak ada cahaya, tidak ada udara di sana. Yang bertiga ini tentu berupaya semaksimal mungkin bertiga sama-sama menggeserkan batu itu. Sedikit pun tidak bergeser, tidak bergerak. Ya, batu sebesar itu menutup pintu goa. Bayangkanlah itu, ada 3 orang bisa masuk goa dan pintu goa itu tertutup rapat sama batu. Bayangkanlah besar dan beratnya batu itu. Kemudian yang bertiga ini, apa yang mereka lakukan? Mereka saling diskusi dan mereka berkata, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di sini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Maka mari sama-sama kita kadukan kepada Allah yang bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka orang ini yang bertiga, mulailah mereka pertama, salah satu dari bertiga itu salat sunat taubat. 2 rakaat dia salat sunat taubat. Kemudian dia minta ampun kepada Allah. Kemudian dia mengisahkan perbuatan yang pernah dia lakukan. Yang pertama ini dia mengisahkan kepada Allah ketika doa itu, ya Allah, saya ini hamba-Mu yang berbakti kepada kedua orang tua. Pernah suatu ketika ya Allah, kebiasaan saya memberikan susu sapi kepada kedua orang tua, tepatnya kepada ibunya. Saya ambil sapi, saya perah susu sapi, kemudian saya antar ke rumah ibu saya dan saya serahkan kepada ibu saya, dan itu rutin saya lakukan. Dan suatu ketika, ya Allah, ketika saya membawa susu mau diberikan kepada ibu saya pas tertidur. Pada saat itu saya berpikir kalau saya bangunkan, saya tidak tega membangunkan ibu saya. Kalau saya ikut pula tertidur, takutnya nanti ibu saya terbangun, saya tertidur. Maka saya tidak tidur ya Allah, saya tunggu sampai ibu saya bangun. Ketika menunggu ibu saya bangun ini, anak saya juga merengek meminta susu itu. Tapi saya tidak kasih, karena saya dan niat ini untuk ibu saya. Kalau perbuatan saya ini ya Allah ada nilainya di sisimu, atas berkat rahmat-Mu, selamatkan kami dari pintu goa. Setelah itu mereka bertiga langsung menggeser batu itu, tergeser sedikit.
sudah mulai masuk cahaya, sudah mulai masuk udara sedikit, namun segala mereka. Kemudian yang kedua lagi, yang kedua juga melakukan hal yang sama. Dia salat sunat 2 rakaat, salat sunat taubat. Dia minta ampun kepada Allah atas segala dosanya. Kemudian dia juga memohon kepada Allah dengan berwasilah dengan amal yang pernah dilakukannya. Dan dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya ini seorang pemimpin perusahaan yang pernah suatu ketika salah seorang karyawan saya tidak mengambil gaji mingguannya. Ketika gaji itu tidak diambilnya, gaji karyawan saya itu saya belikan sepasang domba. Atas berkat rahmat-Mu ya Allah, dari sepasang domba saya jaga, saya olah sehingga menjadi ribuan pasang domba. Berapa tahun kemudian karyawan saya datang dan minta gajinya. Dan ketika dia minta gaji, saya teringat ribuan domba ini hasil dari gaji karyawan yang tidak saya berikan. Maka saya sadar, ini domba yang banyak ini karyawan saya ini yang punya. Bukan gajinya itu yang saya kasih ya Allah, tapi ribuan domba itu saya berikan kepada karyawan, karena domba itu hasil dari gaji. Kalau ini saya lakukan ada nilainya di sisi-Mu ya Allah, selamatkanlah kami dari pintu goa. Karena setelah itu mereka bertiga lagi menggeser batu itu, tergeser sedikit, tapi sudah banyak udara masuk, sudah masuk, cahaya lebih banyak masuk. Kemudian yang ketiga juga melakukan hal yang sama, salat sunat 2 rakaat, salat sunat taubat, mohon ampun kepada Allah dari segala dosa. Kemudian dia juga mengisahkan amal terbaik yang pernah dia lakukan. Dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya dulu punya keinginan bermaksiat dengan sepupu saya, berzina dengan sepupu saya. Saya ajak dia, tapi sepupu saya karena kuat agamanya dia tidak mau. Tapi pada suatu hari dia yang datang kepadaku ya Allah, karena dia membutuhkan uang. Dia minta uang kepadaku dan aku katakan aku akan berikan uang, syaratnya mau bermaksiat dengan saya, mau berzina dengan saya. Karena butuh uang, sepupu saya itu menyanggupinya. Dan pada saat kami ingin bermaksiat ya Allah, sepupu saya ingatkan saya, apakah kamu tidak takut sama Allah? Ketika mendengar itu, saya takut padamu ya Allah, tidak dari bermaksiat, tidak dari berzina. Kalaulah saya lakukan ini benar-benar takut padamu ya Allah, selamatkanlah kami dari goa. Akhirnya setelah dia menyampaikan itu kepada Allah, mereka bertiga bangkit, geser batu itu, dan tergeser batu itu sedikit, tapi sudah bisa menyelamatkan mereka bertiga. Apa yang bisa kita ambil iktibar ini kamu ini? Bayangkan batu yang sama mereka geser pertama kali tidak bisa bergerak sedikit pun. Kemudian mereka meyakini bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Yang pertama yang mereka lakukan adalah bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kemudian mereka berwasilah dengan amal terbaik yang pernah mereka lakukan. Maka kita, kalau ada persoalan kami katakan tadi, apapun peliknya persoalan, bangkrutnya kita, masalah kita dengan karyawan, dengan pemimpin, apapun itu semua, yakinlah bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Tentu harus ada caranya untuk memanggil kun fayakun Allah itu. Dengan pertama, bertaubatlah kita dahulu. Kalau ada persoalan-persoalan kita seperti benang kusut, taubatlah kepada Allah dengan benar-benar bertaubat. Dan kalau ada salah kita dengan sama manusia, tidak rusak hubungan kita dengan sama manusia, harus minta maaf. Buanglah ego kita, persoalan kita banyak. Minta ampun kepada Allah, memaafkan orang lain, atau minta maaf kepada orang lain. Persoalan kita akan diselesaikan oleh Allah dengan kun fayakunnya itu. Maka kalau ada di antara kita yang masih sulit menyelesaikan masalah, tanya diri kita, banyak dosa kita kepada Allah, benar-benar minta ampunlah kepada Allah. Karena ini ada di bang katanya,
Misalnya kita naik pesawat, sekarang ini pesawat itu sudah oleng, rasa tidak mungkin selamat lagi. Kita mau minta kun fayakun Allah berlaku saat itu. Ada enggak kira-kira yang kita banggakan kepada Allah? Ya Allah, saya salat tahajud tidak pernah berhenti ya Allah. Setiap hari saya baca Quran ya Allah. Setiap hari saya berinfak ya Allah. Wah, itu semua selamatkan pesawat ini dengan kun fayakunmu ya Allah. Insya Allah terjadi. Allah selamatkan kita. Tapi kita tidak pernah sholat, kita tidak pernah mengaji, maka riba kita ketika ada persoalan seperti itu sulit untuk mengundang kun fayakun Allah. Maka pastikanlah kamu mukminin ada amal-amal terbaik kita di saat pelik. Amal terbaik itu bisa menjadi wasilah untuk menyelamatkan kita dari apapun persoalan kita. Karena Allah juga gambarkan Al-Maidah 35, apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya dan berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Maka pastikan ada amal terbaik kita setiap berganti hari. Khatib mengajak dari khatib dan kita semua pastikan setiap hari kita laki-laki ini 5 waktu di masjid. Setiap hari kita pasti baca Quran. Setiap hari kita pasti berinfak kaum mukminin. Apapun persoalan yang datang, insya Allah kun fayakun Allah berserta kita. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat, mu'mini wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, wa tadid bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi fir warham wa anta ghairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد
الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ذكر فاعلم أنه لا